saya Bernadetta Kristinawati. Saya mahasiswa PPG angkatan batch 1 tahun 2025 dengan NIM 251040773 dari LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya sebagai guru agama Katolik SD Negeri Kewayuhan Minggir Sleman. Dengan ini saya mau mempraktekkan pembelajaran di kelas 6 atau fase C dengan tema bertindak sesuai dengan hati nurani. Tentu saja dalam praktek saya masih banyak keterbatasan dan kekurangannya. Dengan ini saya mohon saran dan kritik dari para dosen. Untuk ini saya sudah menyediakan dan akan menyajikan video pembelajaran saya yang dapat diberikan masukan dan saran dari para dosen sekalian. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan berkah dalam. Amin. Hati nurani. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran tadi, sebelum masuk bel pertama, kalian apa aktivitasnya pagi tadi? Main bola, terus bunga ngapa tadi? Setelah main bola kan bel, terus apa lagi? Sleman Alkitab. Kalau yang Islam apa tadi? Bukan Sleman mengaji, tapi doa pagi bersama-sama. Nah, terus gimana? Kalian ikut kegiatan selama bulan Ramadan, kalian juga ada aktivitas untuk berdoa, itu rasanya gimana? Senang. Terus pagi ini kalian sehat nggak? Senang nggak sekolah? Pengen cepet pulang? Iya. Kenapa pengen cepet pulang? Mau main di rumah, tiduran, atau apa aktivitas di rumah nanti? Tidur. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita akan berdoa bersama. Nah, Bu Sri minta untuk Arka ya. Arka memimpin doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita mengambil sikap berdoa yang baik, yang keras ya, yang keras. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, untuk kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi bertindak menurut hati nurani, selama ini sebelum kita masuk, apakah kalian itu pernah ngasih loading? Oke. Nanti kita berdiri bersama-sama. Kita akan menari bersama sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Yuk kita berdiri dulu. Sambil nanti gerakan boleh keluar dari apa itu? Nah. Goyang-goyang
dibacakan di rumah sudah lihat belum? Kalau belum, Bu Christine ulangi membacanya ya. Petrus menyangkal Yesus, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya. Ia berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukankah aku Petrus menyangkalnya, katanya, bukankah aku tidak kenal dia? Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukankah aku tidak tahu apa yang kau katakan? Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar menangis dengan sedihnya. Dalam banyak dikatakan Yesus kepada Petrus melalui peristiwa itu. Jadi kan misalnya ini Kristian ditanya, kan Kristen, kamu jawab apa? Nah aku tidak. Terus ditanya lagi, kan sering diulang Bu Kristen, toh? Terus kamu jawabnya tetap berkata tidak. Terus kenapa sok nang gereja bareng tetapnya Bu Kristen? Kamu kan berkata, nah akhirnya aku tuh memandang kamu, melihat kamu. Itu dalam hatinya Bu Kristen berkata apa? Tahu nggak? Kok iso yo tiang sing bendino setiap kali bertemu tak ajari, terus makan mungkin jajan kadang bareng, kemudian bermain, kalau ada kegiatan bersama-sama kok bisa berkata ya kok bisa mengatakan aku kenal Bu Christine seperti itu. Nah Yesus itu saat dengan Petrus itu juga seperti itu. Kok bisa ya Petrus itu menyangkal seperti itu ya gitu. Kok nggak mengakoni aku seperti itu. Nah perasaannya gimana? Sedih. Kalau kalian yang di posisi itu, kamu dijauhi teman-temanmu, kenal nggak sama si Bunga? Nah sekarang Bunga, kenal nggak sama Bunga? Kalau kamu menjawabnya tidak, terus lu kan sok sinau bareng karo Bunga, terus kamu jawabnya tidak, perasaan Bunga gimana? Sedih. Gak ada semua yang mau mendekati kamu, perasaan kamu gimana? Nah, terus kamu tidak berbuat apa-apa tapi kamu dijauhi, kamu nggak mau, teman-temanmu nggak mau banget dekat sama kamu, perasaan gimana? Sedih ya, sedih. Nah itu yang dirasakan Yesus seperti itu. Sekarang pertanyaan ketiga, mengapa Petrus merasa sedih? Nah sekarang kan sudah merasakan nih pertanyaannya, tiang sakti Bunga menyangkal Bu Christine bukan gurunya karena nggak suka nih, banyak orang yang nggak suka sama Bu Christine. Nah perasaanmu saat kamu mengatakan tidak itu sebenarnya perasaanmu gimana? Sedih. Selain itu apa? Selain sedih, perasaanmu menyangkal Bu Christine
Wong aku iki kenal kok ngira kenal kok bilangnya nggak kenal. Terus ada perasaan menyesal tidak? Menyesal. Menyesalnya apa sih kok aku lebih gitu, tapi tetap takut ya toh, untuk mengakuinya itu takut. Apa ngantuk? Oke, dilanjutkan ya. Sudah paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan adalah nah, dari peristiwa ini, dari bacaan yang kita baca tentang Yesus menyangkal Petrus, terus refleksi kita, misalnya refleksi barusan si Tian merasakan di posisi jadi Petrus, itu tuh penegasannya adalah kisah ini menegaskan kepada kita bahwa di dalam hati nurani ada suara hati kita. Tuhan senantiasa menyuarakan kehendaknya. Hati nurani membawa kepada kita kesadaran terhadap kebaikan dan keburukan. Ia mendorong perbuatan baik yang harus kita lakukan, tetapi melarang perbuatan buruk. Hati nurani memberikan perasaan tenang, nyaman, bebas sebagai buah dari perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, dari penegasan ini kalau masih bingung adalah ini. Saat kalian menyangkal, aku nggak kenal Bu Christine, tapi timbul perasaan sedih, nggak nyaman, menyesal. Nah, penegasannya adalah kalian itu harus punya keberanian mengatakan sesuatu yang baik, yang jujur. Memang resikonya berat, tapi itu menyelamatkan dalam arti untuk diri kita sendiri, karena akan buahnya apa? Kalian lebih tenang. Kalau misalnya Bu Christine diadili, ternyata Bu Christine tidak ada kesalahan, Bu Christine dibebaskan, itu perasaan kalian lega, kemudian tidak, kita bisa masih menjalin hubungan baik. Tapi kalau dari peristiwa misalnya kalian tetap menyangkal, tidak ada penyesalan, tidak ada maaf di dalam hati kalian, mungkin juga mungkin dendam, itu kita akan menjadi sebuah permusuhan. Tapi kalau kita menggunakan hati nurani kita, apapun yang terjadi, aku akan mengatakan yang sesungguhnya, yang baik, yang jujur, seperti itu ya. Paham sampai sini? Oke. Kemudian penegasan yang lain untuk kalian juga, coba dibaca Arka biar nggak ngantuk. Petrus menyadari bahwa dirinya telah mengingkari hati nuraninya. Petrus menyadari bahwa tindakannya itu salah. Hati nuraninya menyatakan dia yang menarik atas perbuatannya. Oke. Jadi penegasan untuk Petrus itu dari peristiwa Petrus itu, Petrus menyadari bahwa dirinya telah mengingkari hati nuraninya. Petrus menyadari bahwa tindakannya itu salah. Hati nuraninya menyalahkan dia. Dia menangis itu menyesali ya, sedih. Kok sih aku kok kayak gini gitu, ya kan? Nah, Petrus juga seperti itu. Kemudian selanjutnya ini kita akan coba ya, ini bisa dilihat juga ya.
maju ke depan. Apa? Sedang apa mereka? Sedang apa itu? anaknya itu waktu makan nasi bapaknya terus makanan Oke, sekarang bunga amati. Oke, siap maju. Madep ke teman-temannya. Tanyain temannya. Dari ketiga gambar itu mana yang pernah mereka lakukan? Ya tanyanya dari ketiga gambar ini. Sebut namanya apa yang pernah kamu lakukan? Dari ketiga gambar tersebut pernah belum melakukan? Belum, sama sekali belum. Kamu duduk sama ibumu makan itu belum pernah. Berarti ada ya. Oke, tanya si Sakti. Semuanya. Contoh di rumah apa? Wah, tepuk tangan dong. Terus apa lagi? Salah satu lagi? Wah, itu harus ibuku sejak dini juga. Oke. Sekarang tanyain bunga. Terus bapaknya bilang apa? Oke, tepuk tangan. Terus Tian sendiri? Semuanya tepuk tangan untuk Tian. Oke. Lanjut ya. Nah, untuk kita masuk refleksi lebih dalam lagi. Ini apa? Jangan takut untuk mengungkapkan perasaan pikiranmu ya. Jadi percaya diri aja. Kemana kamu merasa ada sesuatu yang menurut kamu perbuatannya dengan apa salah? Jadi saat kamu itu melakukan sesuatu misalnya pernah mengambil lauk di rumah tanpa izin. Nah, perasaan itu gimana? Atau mungkin mengambil uangnya ibumu tanpa izin. Apa yang pernah perbuatan yang buruk pernah kamu lakukan terus perasaanmu itu bisa apa? Oke. Ada perasaan untuk takut atau kemudian kebaikan atau jangan dimakan takut.
dewasa, kita tua menikmati hidup itu dengan tenang. Kita lanjutkan ya. Oke. Setelah kita mendengarkan lagu, nah, kita akan berdoa penutup. Tapi sebelum doa penutup, tunjukkan satu-satu ke temanmu dulu perasaanmu hari ini setelah belajar ini. Maju ke depan mulai dari Tian. Tunjukkan perasaanmu yang kamu pilih. Maju ke depan ya, ditunjukkan ke depan. Dicentak ya.